wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kurniasari, NIM 19016162. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode 50-an. Yang pertama, sejarah sastra periode 50-an ini. Menurut Slamet Mougino, pernah menyebut bahwa sastrawan periode 50 ini hanyalah pelanjut dari sastrawan angkatan sebelumnya, yaitu angkatan 45. Nah, meskipun membuktikan bahwa masa ini pun memperlihatkan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, berisi kebebasan sastrawan yang lebih luas atas kebiasaan tradisi yang diletakkan pada tahun 1945. Yang kedua, masa 50-an memberikan pernyataan tentang aspirasi, tujuan yang berakhir dicapai nasional lebih lanjut. Yang ketiga, pusat kegiatan sastra makin banyak jumlahnya, makin meluas daerahnya hampir di seluruh Indonesia, tidak hanya berpusat di Jakarta dan di Yogyakarta saja. Yang keempat, terdapat pengungkapan yang lebih mendalam terhadap kebudayaan daerah dalam menuju perwujudan sastra nasional Indonesia. Yang kelima, penilaian keindahan dalam sastra tidak lagi didasarkan kepada kekuasaan asing, tetapi lebih kepada peleburan antara ilmu dan pengetahuan asing dengan perasaan dan ukuran nasional. Yang selanjutnya, karakteristik periode 50-an. Nah, angkatan 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra, kisah asuhan Habib Yasin. Ciri angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi oleh cerita pendek dan kumpulan puisi. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya. Kemudian angkatan ini dikenal dengan karyanya yang berupa sastra majalah. Pada angkatan ini muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan yang bergabung dalam lembaga kebudayaan rakyat atau yang disebut dengan Lekra, yang berkonsep sastra realisme sosialisasi. Yang selanjutnya, pengarang periode 50-an dan karya sastranya. Yang pertama, Aji Prosidi. Karya sastranya yaitu Cari Muatan, itu kumpulan sajak pada tahun 1956. Yang kedua, Di Tengah Keluarga pada tahun 1956. Yang ketiga, Pertemuan Kembali, terbit pada tahun 1960. Yang selanjutnya, Sebuah Rumah Buat Hari Tua. Selanjutnya, Perjalanan Pengantin, itu tentang prosa pada tahun 1958. Selanjutnya, Pesta, itu kumpulan sajak pada tahun 1956. Yang terakhir, Ketemu di Jalan, itu sajak pada tahun 1956. Aku beli loh. Selanjutnya, pengarang Ali Akbar Nafis. Karya sastranya Biang Bala yang terbit pada tahun 1963. Yang kedua, Robohnya Surau Kami pada tahun 1950. Yang ketiga, Hujan Panas, terbit pada tahun 1963. Yang keempat, Kemarau, itu berisikan tentang novel yang terbit pada tahun 1967. Pengarang yang ketiga yaitu Bakor Hurtaseput. Karya sastranya karyanya yaitu Datang Malam yang terbit pada tahun 1963. Yang keempat, pengarang Endoy Rashidin. Karya sastranya yaitu Surat Cinta. Yang kelima, Ramadan Kahyadi Haji, yaitu Api dan Ciraka, Priangan Sijelita, Yerna. Nah, yang selanjutnya Muhammad Ali, yang karya sastranya yaitu Siksa dan Bayangan, Perseteruan dan Iblis, Kubur Tak Bertanda, dan yang terakhir Hitam Atas Putih. Yang selanjutnya, masalah yang dihadapi pada periode 1950. Yang pertama, angkatan 50 mengalami kendala dalam menerbitkan karya-karyanya. Yang kedua, setelah Balai Pustaka mengalami kesulitan untuk terbit, penerbit yang lainnya pun mulai mengalami nasib yang serupa, seperti penerbit seperti Pembangunan dan Kim Thomas. Yang ketiga, oleh sebab itu, karya-karya sastra hanya banyak bermunculan di majalah-majalah seperti di Gelanggang. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.